Hah? Yang mana? Hah? Turun? Yang mau qad ikhtulifat ya. Wa qad ikhtalifa fi ma'na wad'il malaika ajnihataha li talibil ilm fa qila huwa kinaya an tawaddu' lahu wal khusyu' wa qila al kafu an at-tayran nuzul indahu wal hudur ma'ahu wa qila at-tawqir wa ta'zim lah wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alayha wa tu'inuhu 'ala bulughi maqsidihi. Qultu wa yu'ayyidu hadzal ma'na al-akhir ma hukiya an Syekh Ahmad bin Abil Ja'd rahimahullah annahu lamma atahu Syekh Abdullah Ba'abbad wa akhuhu akhadha Syekh Ahmad yatabarruk wa yatamassahu bi aqdamihima wa amarahuma bi an yadha'a aqdamahuma ala udwin min a'dha'ihi asy-syarifah falamma qala lahu lima taf'al dhalik wa nahnu ma atayna ilayka illa linabarrak bik wa nastafid min ulumik wa ahlakik faqala lahumā ma fa'altu dhalika illa lamma ra'aytul malaikah tafrishu ajnihataha lakuma wa ra'aytukuma tad'ani 'alayha aqdamakuma fa ahbabtu tabarruka wal tamasa barakatin mawdi'an massatha ajnahatul malaika intaha dzakaraha fi nahril mawdu'. Ya, jadi wa qad ikhtulifa dan berbeda pendapat para ulama. Berbeda pendapat para ulama fi makna tentang pengertian malaikat membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Nah, jadi malaikat itu berbeda pendapat, berbeda pandangan. Apa sih maksudnya malaikat membentangkan sayap? Apa sih pengertian malaikat membentangkan sayap? Nah, itu ulama beda-beda pendapat. Ya, ulama beda-beda pendapat. Para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang hal itu. Bukan hanya masalah ini saja, banyak masalah yang para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Ya, fakila huwa kinayatun anit tawaddu' wal khusyu'. Fakila dikatakan, ada ulama yang berkata malaikat membentangkan sayap bagi penuntut ilmu itu adalah kiasan gambaran tawaddu' dan khusyuknya malaikat pada penuntut ilmu. Itu yang pertama. Jadi maksud pengertian daripada malaikat membentangkan sayapnya, malaikat melebarkan sayapnya, membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Ulama ada yang berkata itu adalah kiasan. Kias maksudnya nggak benar-benar membentangkan gitu. Maksudnya kias itu adalah gambaran, kiasan bahwasanya malaikat itu merendahkan dirinya, tawadhu, khusyuk, ya, bersungguh-sungguh kepada penuntut ilmu. Itu pendapat pertama. Wakil al-kafu anit tayran. Dan ada juga ulama yang berpendapat, pendapat kedua, yakni malaikat menahan diri daripada tayran, terbang. Menahan diri daripada terbang. Jadi malaikat tuh maunya ya terus-terusan sama penuntut ilmu, terus-terusan untuk menjaganya, untuk melindunginya, untuk berbuat baik kepadanya, untuk melayaninya, untuk khidmat kepadanya. Jadi malaikat itu bisa, yakni ada malaikat yang khidmah kepada manusia. Ada malaikat yang khidmah, melayani dengan segala macam kebaikan. Contoh, dalam satu riwayat diceritakan, ada seseorang yang ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, tiba-tiba malaikat ini berkata kepada dia, dulu aku berbakti kepadamu, dulu aku khidmat kepadamu, aku melayanimu dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Tapi sekarang aku tidak lagi melayanimu. Sekarang aku tidak lagi khidmat kepadamu. Kenapa? Karena ibumu telah tiada. Jadi selama engkau masih punya ibu, maka selama itu malaikat akan khidmat melayani. Paham? Terus makna yang ketiga, yakni nuzul indahu wal hudur ma'ahu.
Makna yang ketiga ya, ulama yang mengatakan ini, makna ketiga ini, malaikat itu nuzul, benar-benar turun. Benar-benar turun dan benar-benar hadir. Loh, kalau emang malaikat itu hadir bersama-sama penuntut ilmu, mana Bib? Kok nggak kelihatan? Mana? Sama seperti maulid. Ya, kila dikatakan, jikalau di satu tempat dibacakan maulid simtud duror, maka Rasulullah SAW pasti hadir di dalam pembacaan maulid tersebut. Mana Rasulullah? Kok bisa nggak ngeliat Rasulullah? Terlalu banyak perbuatan-perbuatan dosa ya dan maksiat yang kita lakukan. Terlalu banyak mata kita memandang perkara-perkara yang haram, sehingga mata yang memandang perkara-perkara yang haram itulah yang menjadi penghalang, yang menjadi hijab, sehingga kita tidak bisa melihat hadirnya Rasulullah SAW di dalam pembacaan maulid atau burdah, dan kita tidak bisa melihat hadirnya para malaikat di majelis-majelis tak. Makanya kan anak sering kalau ceramah anak bilang, saudara-saudara, kalian hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat, hamba-hamba yang wujud kelihatan, bisa dihitung pakai jari, paling ratusan, paling ribuan, paling puluhan ribu. Tapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat, hamba-hamba yang halus, tidak terlihat oleh mata zahiriyah, lebih banyak jumlahnya daripada hamba-hamba yang tidak tampak. Siapa? Para malaikat yang duduk hadir di majelis-majelis ini. Paham? Nah, hal ini senada dengan kisah yang dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Ya. Qultu wa yudu hadal makna ma huki an Syekh Ahmad bin Abil Ja'd rahimahullah annahu lama atahu Syekh Abdullah Ba'abbad wa akhuhu, yakni Syekh Umar Ba'abbad. Jadi Syekh Ahmad bin Abil Ja'd bercerita bahwasanya datang kepadaku dua orang, Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya. Siapa itu? Syekh Umar Ba'abbad. Nah, ketika datang, akhadha Syekh Ahmad yatabarraku wa yatamassahu bi aqdamihima. Syekh Ahmad bin Abil Ja'd, ya, Syekh Ahmad bin Abil Ja'd akhadha, mengambil. Apa yang diambil? Aqdamihima, telapak kaki Syekh Abdullah Ba'abbad dan Syekh Umar Ba'abbad. Telapak kakinya diambil, kemudian diusap-usap, ngambil berkah. Wa amarahuma, dan beliau memerintahkan kepada dua orang tadi, Syekh Abdullah Ba'abbad dan Syekh Umar Ba'abbad, bi an yadha'a, untuk mereka berdua meletakkan aqdamahuma, kedua telapak kaki mereka, ala udwin min a'dha'ihi syarifah, untuk meletakkan kedua telapak kaki mereka di anggota tubuh, di bagian badan, yang dimana bagian badan itu merupakan bagian badan yang mulia. Apa itu? Ar-ra's, yaitu kepala. Jadi Syekh Ahmad bin Abil Ja'd kedatangan tamu dua orang, Syekh Abdullah Ba'abbad sama Syekh Umar Ba'abbad. Tiba-tiba beliau ambil kaki tamunya dua ini, diusap kakinya, kemudian beliau suruh Syekh Abdullah Ba'abbad sama Syekh Umar untuk meletakkan telapak kaki itu di atas kepalanya. Nah, pertanyaannya kenapa beliau melakukan hal itu? Gitu kan? Faqala lahu, maka beliau berdua berkata, lima taf'al dzalik, kenapa kau melakukan hal ini, perkara ini? Wa nahnu ma ataina, dan kami tidaklah datang kepadamu, ilaika, illa, kecuali illa linatabarraka, kecuali untuk kami ini datang kemari minta berkahmu. Wa nastahfid min ulumika wa ahlakika, dan kami datang kemari untuk meminta manfaat, mengambil faedah, mengambil keutamaan dari ilmu-ilmumu dan akhlakmu serta adabmu. Tapi kenapa kami yang datang kemari mau menuntut ilmu, mau mengambil keutamaan ilmumu, mau menuntut ilmu kepadamu, mau mengambil berkah darimu, kok engkau malah memerintahkan kami meletakkan kedua telapak kaki kami di atas kepala kamu? Faqala lahuma, maka beliau berkata kepada dua orang tadi, Syekh Abdullah Ba'abbad sama Syekh Umar Ba'abbad. Apa kata Syekh Ahmad bin Abil Ja'd? Ma fa'altu dzalik,
Aku tidak akan melakukan hal ini illa lamma ra'aitul malaikah tafrishu ajnihataha lakuma, kecuali tidaklah aku melakukan hal ini, yakni tidaklah aku menyuruh kalian meletakkan kedua telapak kaki kalian di atas kepalaku, melainkan aku melihat malaikat membentangkan, melebarkan sayapnya kepada kalian berdua. Kenapa? Karena kan Syekh Abdullah Ba'abad sama Syekh Umar Ba'abad datang ke rumahnya Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad mau ngaji, berarti sebagai penuntut ilmu. Nah, tidaklah aku melakukan hal itu kecuali aku lihat wa ra'aitukuma, dan aku melihat kalian berdua tado'ani, kalian berdua telah meletakkan alaiha akdamakuma, kalian berdua telah meletakkan telapak kaki kalian pada sayap malaikat tersebut. Fa ahbabtu atabarruk, maka aku ingin untuk bertabarruk, mengambil keberkahan, wa iltimasu barakah, ya, aku ingin mengambil keberkahan, menyentuh berkah, mawadhi'an, bagian-bagian, tempat-tempat, masatha, yang dimana tempat itu telah disentuh ajnihatul malaikah, sayapnya malaikat. Jadi beliau ini minta kakinya Syekh Abdullah Ba'abad sama Syekh Umar Ba'abad ditaruh di atas kepalanya, karena beliau lihat pakai mata yakdo, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, kakinya Syekh Abdullah Ba'abad sama Syekh Umar Ba'abad itu bersentuhan dengan sayap malaikat. Maka aku ingin mengambil berkah dari kaki kalian yang telah bersentuhan dengan sayapnya malaikat. Sampai segitunya. Nah, ini berkaitan dengan hudur, nuzul. Malaikat itu benar-benar turun. Malaikat itu benar-benar duduk bersama para penuntut ilmu. Paham? Nah, terus wakila, pendapat yang lain mengatakan at-taukir wa ta'zim lahu. Malaikat membentangkan sayap itu adalah taukir, sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kepada penuntut ilmu. Ente dihormati manusia, bangga nggak? Seneng nggak? Bangga nggak? Bangga nggak? Seneng nggak? Suka nggak? Suka. Dihormati manusia, dimuliakan manusia, suka. Suka. Tapi ente suka dimuliakan manusia, ente suka diagung-agungkan, dielu-elukan, dipuji-puji oleh manusia, tapi ente tidak sadar ketika ente menjadi penuntut ilmu, ente sedang diagungkan, dimuliakan, dielukan, dipuji oleh makhluk yang mulia yang tidak pernah berbuat dosa, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ente lebih senang, harusnya ente lebih bahagia, harusnya ente lebih cinta. Paham? Wakila, dan ada juga yang berkata maknahu, pengertian malaikat membentangkan sayap itu tahmiluhu alaiha, ya, wa tu'inuhu ala bulughi maqsidihi, yakni malaikat itu membawa dia, si penuntut ilmu tadi, dan menolong dan membantu si penuntut ilmu untuk agar sampai kepada tujuan-tujuannya, kepada maksud-maksudnya, kepada hajat-hajatnya, kepada yang ia tuju, kepada perkara yang ia tuju, hal yang ia tuju. Malaikat akan membantunya, menolongnya, membawanya kepada perkara, kepada sesuatu, kepada hal yang dituju oleh si penuntut ilmu. Paham tum? Lanjut. Fa'ammal hayawan wa ammal ilhamul hayawanat bil istighfar lil alim fakila. Tadi kan malaikat. Nah, sekarang adapun ilham, ya, ilham hewan-hewan bil istighfar, dengan memohonkan ampun, lil alim, bagi orang yang berilmu, fakila, maka dikatakan innaha, sesungguhnya hewan tadi, khuliqat, mereka diciptakan, lima solihil ibad wa manafi'ihim. Hewan itu, bahaim, binatang-binatang itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka lima solihil ibad, untuk maslahat hambanya, wa manafi'ihim, dan untuk memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Contoh, Allah menciptakan kambing. Ada manfaatnya nggak kambing? Apa manfaatnya? Hah? Buat ente orang makan.
Allah ciptakan ikan buat ente makan. Allah ciptakan Allah ciptakan burung buat ente menikmati suaranya, keindahannya, menikmati warnanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa semua binatang yang Allah ciptakan, hewan-hewan itu membawa maslahat, ada maslahatnya, ada kebaikan bagi manusia, ada manfaatnya bagi manusia. Makanya Imam Jalaluddin Ar-Rumi, ya, Imam Jalaluddin Ar-Rumi pernah bersyair. Apa syairnya? Syair beliau, cinta itu adalah ruh tumbuhan yang mengorbankan nyawanya demi menjadi ruh hewani, dan ruh hewani yang mengorbankan dirinya demi menjadi ruh yang menghamili Maryam. Ini kata-kata tinggi. Yakni artinya cinta itu pengorbanan. Maksudnya cinta itu adalah ruh tumbuhan berkorban untuk menjadi ruh hewan. Sapi, kambing, domba makannya apa? Rumput, tumbuhan kan? Nah, tumbuhan itu rela mengorbankan dirinya dimakan oleh kambing tadi, binatang ternak tadi, agar menjadi daging bagi si binatang ternak. Iya dong, emang daging kambing dari mana dia bisa tumbuh kalau bukan dari makan rumput? Nah, berarti si rumput mengorbankan dirinya demi menjadi ruh hewan. Nah, si hewan tadi mengorbankan dirinya demi menjadi ruh yang menghamili Maryam. Maksudnya demi menjadi manusia. Perempuan kalau lagi hamil, atau kita ini daging kita itu tumbuh dari mana? Kalau narin ente makan nasi doang kurus krempeng. Tapi dari hewan. Ente makan ikan, ente makan daging. Maksudnya hewan-hewan itu rela mengorbankan dirinya dimakan oleh kita untuk bertahan hidup. Tumbuhan yang hidup rela mati dimakan oleh hewan, rela mati dimakan untuk kita. Nah, kita Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan itulah cinta. Nah, jadi makanya nyambung kita aja lagi. Hewan itu membawa maslahat, membawa manfaat. Nah, terus kenapa hewan itu kok minta ampun, memohonkan ampun, berdoa kepada Allah, memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu atau bagi para penuntut ilmu? Kenapa? Alasannya apa? Orang mau mendoakan, pastikan ada sesuatu yang kita berikan kepada orang itu sehingga orang itu mau mendoakan kita. Contoh, Anda ngasih uang 10.000, ya Ali Al-Haddad, ini uang 10.000. Ali doain, Beb, mudah-mudahan antum banyak rezekinya. Kenapa Habib Ali doain Ana? Karena Ana ngasih sesuatu, manfaat. Karena Ana ngasih manfaat. Kalau Ana nggak ngasih uang, nggak mungkin Ali doain Ana banyak rezekinya. Paham nggak sih? Paham nggak? Ya. Contoh, si Usman ngasih Fahmi pulpen. Nih, anak kasih dia hadiah pulpen. Usman doain, mudah-mudahan Allah balas 10 kali lipat kebaikan ente. Kenapa Usman doain Fahmi? Karena memberikan sesuatu. Sehingga sesuatu yang diberikan itu dia tidak bisa membalas dengan barang yang sama, hal yang sama, maka dibalaslah dengan doa. Pada umumnya kebanyakan seperti itu, iya kan? Sekarang anak tanya aja ke ente Fauzan, ente jawab jujur, ente bakal doain Ali ngasih uang ente, sama Ali nggak ngasih uang, ente doain pas Ali kapan? Pas ngasih uang kan? Jujur aja. Iya kan? Kalau Ali ngasih uang, ada nggak doain dia? Nggak ada kan? Nah, itu maksudnya itu. Jadi ada manfaat yang diterima, ada manfaat yang diambil oleh si seseorang ini yang mendoa.
Ente bakalan tanya, ente bakal doain Khairul umur panjang nggak? Kalau Khairul andaikan ngasih ente sarung, Khairul ngasih ente sarung, ya. Terus Khairul nggak ngasih ente sarung, ente doain Khairul pas Khairul ngasih sarung atau nggak ngasih sarung? Pas Khairul ngasih sarung ke ente baru doain kan? Jawab jujur, andaikan Khairul nggak ngasih apa-apa ke ente, nggak ngasih manfaat apa-apa, ah? Nggak bakal ente doain kan? Nah, begitupun ini pertanyaan tadi. Apa sih manfaat yang diambil oleh binatang? Kalau tadi kan manusia. Manfaat apa yang diambil oleh binatang sehingga binatang mendoakan ulama dan penuntut ilmu? Pasti dia mendapatkan manfaat dong. Sama seperti tadi. Fauzan dapat manfaat uang 10.000 sehingga mau mendoakan. Paham nggak sih? Paham. Nah, manfaatnya binatang-binatang ini apa? Binatang mendoakan siapa? Orang alim. Berarti manfaat apa yang diberikan oleh orang alim kepada si binatang, sehingga si binatang itu, hewan-hewan itu, ikan-ikan itu berdoa memohon ampun bagi orang pasti dong ada manfaatnya, nggak mungkin nggak. Kalau nggak ada manfaatnya ya mana mungkin mereka mendoakan. Paham nggak? Apa manfaatnya? Perhatikan. Al ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum wa yusuna bil ihsan ilaiha wa nafi dharar anha. Karena para ulama lah, humul ladzina, mereka para ulama, yubayyinuna, yang menjelaskan kepada umat, yang menjelaskan kepada manusia, ma yahillu minha wa ma yahrum, apa saja yang halal, ya, apa saja yang halal bagi si hewan itu dan apa saja yang haram bagi si hewan itu. Wa yusuna, dan para ulama juga yang mewasiatkan, memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada manusia, kepada umat, bil ihsan ilaiha, untuk berbuat baik kepada binatang, wa nafi dharar anha, dan para ulama juga, orang-orang berilmu juga yang melarang bagi manusia, bagi umat untuk berbuat doror, ya, berbuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang membahayakan bagi hewan-hewan tersebut. Kan ulama yang ngejelasin. Makanya ketika Al-Habib Idrus su'ila Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ayu syai'in minal intifa' al-hasil lil hitan minal alim hatta istighfarat lahu. Ya Habib, ayu syai'in, ya, perkara apa, minal intifa', daripada manfaat, al-hasil lil hitan, yang diambil, ya, manfaat apa sih yang diperoleh oleh ikan-ikan dari orang alim sehingga ikan-ikan itu memintakan ampun bagi orang alim tadi? Apa manfaat yang diambil? Fa'ajaba, Habib Idrus bin Al-Habsyi menjawab, innal alim idza amila bi ilmi, sesungguhnya orang berilmu, idza amila bi ilmi, apabila dia mengamalkan ilmunya, wa 'allaman nasal ilma, dan dia mengajarkan kepada manusia ilmunya, wa amarahum bil khair, dan si orang alim tadi memerintahkan manusia itu untuk berbuat baik, wa nahum anis syarr, dan si orang alim tadi itu memerintahkan manusia untuk berbuat buruk. Radhiyallahu anil ibad. Wa anzala ar-rahma bi barakati at-ta'at wal ghaitha yantafa'u bih kullu syai'in minal hayawan hatta samaku fil bahr. Turun rahmat, berkat, ketaatan, ya, sehingga yantafa'u bih, mengambil manfaat dari orang alim tadi, kullu syai'in, segala sesuatu apapun, minal haywan, daripada hewan, hatta samaku fil bahr, sehingga ikan yang berada dalam laut. Wa hadza min barakatil ilm, dan ini adalah salah satu daripada keberkahan ilmu.
wa da'watil alim ilaihi, dan mendoakan orang alim kepada hewan-hewan tadi, mendoakan orang apa, si ikan tadi, as-samak tadi mendoakan orang Nah, wa kadzalikal alim ya'muru bil ihsan ilal haywan. Orang alim yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh hewan, fi sairi ahwalihi, di dalam keadaan apapun, hatta fi dzabhihi fi ma yudhbah, hatta fi dzabhihi, ya, fi ma yudhbah, sehingga dalam menyembelih ketika hewan itu bisa disembelih, wa fi qatlih haitsu jaza qatluh, dan ketika hewan itu dibunuh apabila hewan itu halal dibunuh. Yang menjelaskan kan orang alim, bagaimana cara menyembelih hewan yang benar apabila hewan itu boleh disembelih, bagaimana cara membunuh hewan yang benar apabila hewan itu boleh dibunuh. Wa yanha 'anil muthlabih, dan orang alim juga yang mengharamkan untuk mencincang-cincang, ya. Muslah itu mencincang. Fabana bidzalika wajhun kauni kulli syai'in yastaghfirul alim hatta hitanul bar, ya, dalam kitab An-Nahlul Mawrud. Nah, perkara inilah yang menjadikan sebab kenapa kok hewan-hewan sehingga ikan yang berada dalam lautan mereka memohon ampun atau mendoakan orang karena orang alim yang menunjukkan kepada umat kita harus berbuat baik. Coba Anda tanya, emangnya siapa hadis bisa sampai kepada kita, irhamu man fil ard yarhumkum man fis sama, sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di bumi, maka apa-apa yang ada di langit akan mencintaimu. Siapa yang menyampaikan hadis itu kepada umat? Siapa? Ulama. Hadis itu bunyinya irhamu man fil ard, sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di bumi. Tidak disebut cintailah sesama muslim saja, tidak disebut cintailah sesama manusia saja, tapi apa-apa yang ada di bumi, mau binatang, mau tumbuhan, cintailah, sayangilah. Sampai-sampai di dalam kitab fikih ada di situ yakni ma yajuzu fil qital wa ma la yajuzu fil qital. Ada bab yang menjelaskan perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang diperbolehkan dalam peperangan, dan perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam peperangan. Salah satunya dalam perang, orang lagi jihad, perang lawan orang kafir harbi, ngebeset pohon aja nggak boleh, kecuali pohon itu ditumbangkan, dipotong untuk maslahat peperangan. Contoh, bikin parit atau apa. Tapi kalau buat main-main bercandaan doang itu nggak boleh, haram. Farosh, kuda, kita niat mau menjatuhkan musuh, niat menjatuhkan musuh, kita panah atau kita sabet kudanya. Biar apa? Biar si kuda tadi itu jatuh, sehingga ketika kuda jatuh musuh pun jatuh. Haram, nggak boleh. Kalau mau sabet musuhnya, bukan sabet kudanya. Sampai segitunya Islam mengajarkan kecintaan dan kasih sayang. Man yubayyin dzalika syai', dzalikal amr. Ulama. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ulama yang menjelaskan ini. Man la yarham la, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak mencintai, maka tidak akan bisa. Siapa yang menjelaskan hadis ini? Ulama. Nah, karena ulama menjelaskan kepada manusia, kepada umat, kita harus berbuat baik. Mau nyembelih binatang, mau motong, hulkumnya harus benar-benar terpotong, harus sampai putus hulkumnya, tempat makan dan minumnya. Lihat coba agama-agama lain, bagaimana perlakuan mereka terhadap binatang. Ente lihat, ada di negara-negara luar negeri sana, bagaimana cara mereka membunuh binatang. Dimasukkan langsung ke mesin giling hidup-hidup. Sadis nggak? Ada yang dimasukkan ke dalam karung, dipukul pakai balok. Sadis nggak? Sadis nggak? Sadis. Ada yang dibakar hidup-hidup. Sadis nggak? Tapi lihat bagaimana kasih sayang, kecintaan Islam. Disembelih, menyembelihnya pun ada tata cara. Pisaunya harus, hulkumnya harus
kukus. Makanya dalam penyembelihan tidak ada sebutan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Enggak. Sebutannya apa? Bismillah Allah Akbar. Tidak ada ar-Rahmannya, tidak ada ar-Rahim. Harus dengan satu kali gerakan, biar cepat, biar si hewan itu tidak merasakan Itulah manfaat yang diambil oleh malaikat, sebagaimana manfaat tadi yang ana jelaskan. Iya, manfaat ana ngasih ente korek, ana ngasih ente kitab. Manfaat nggak buat ente? Ente doain anak kan? Mudah-mudahan Allah balas, Bib. Iya kan? Kalau anak nggak kasih, nggak bakal ente doa. Makanya banyak yang mendoakan anak, Habib sehat selalu, Habib panjang umur selalu. Kenapa? Ya mungkin karena anak memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Ahlus sama, penduduk langit mendoakan beliau-beliau orang berilmu. Penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya 10 banding 1. Paham ya? Jadi yakni amal hayawan yakni amal ilhamul hayawanat hatta al-hitan yastaghfir lil alim kada. Itu tadi. Paham? Kenapa sih kok para binatang sampai ikan-ikan itu memohonkan ampun? Kenapa? Karena mereka mendapatkan manfaat dari orang berilmu. Apa manfaat yang mereka dapat? Apa? Baru aja jelasin. Apa? Hah? Karena ulama yang memberikan. Karena ulama yang li'annahum yubayyinuna. Karena mereka para ulama lah yang menjelaskan kepada manusia untuk berbuat baik kepada berbuat baik kepada makhluk, seluruh makhluk ciptaan Allah. Ulama yang menjelaskan mana hewan yang halal, mana yang haram. Ada binatang yang boleh dibunuh. Ulama yang menjelaskan bagaimana cara membunuh, bukan dengan disiksa, dipotong-potong begitu. Tadi kan ada dijelaskan itu. Yang menjelaskan itu siapa? Ulama. Nah, itu manfaat yang didapat oleh hewan, sehingga karena manfaat mereka dapat, makanya mereka pun mendoa. Sebagaimana ketika ente mendapatkan manfaat dari orang lain, maka ente akan mendoakan si orang. Paham? Singkat, padat, paham? Anak tanya sekali lagi, kenapa ikan-ikan, binatang, hewan kok memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu? Jawab bareng-bareng. Karena para ulama lah yang menjelaskan kepada orang-orang, kepada umat, kepada manusia untuk berbuat baik. Mereka menjelaskan mana binatang yang halal apabila hewan itu halal, mana yang harus dibunuh ketika binatang itu memang boleh dibunuh. Mereka yang menjelaskan bagaimana tata caranya, bagaimana harus berbuat baik, masrat. Itu air, kenapa itu air tumpah? Faham? Mereka yang menjelaskan, ya, bagaimana berbuat baik kepada binatang. Dan bagaimana mereka juga bukan hanya menjelaskan untuk kita untuk berbuat baik, tapi mencegah agar binatang itu tidak berbahaya. Makanya pertanyaannya, loh Bib, Habib kan banyak miara binatang, miara hewan. Ketika hewan itu berada di luar, ya, ketika hewan itu berada di luar, contoh anak piara burung. Anak piara burung. Kalau burung itu lagi di luar sana, lagi nggak anak piara, maksudnya anak nggak kandangin gitu, itu burung terbang bebas, ya, dia mencari rezekinya sendiri. Paham? Tapi ketika anak pengen menikmati suara burung itu atau keindahan burung, anak beli burung, kenari, cicak hijau, murai, ara mata merah, ya, blackstrut, blacken, apa lagi, red siskin, ya, jalak Bali, ya. Anak ngasih makan nggak? Anak ngasih makan nggak? Kalau dia lagi birahi, anak beliin nggak betinanya? Karena apa? Ketika dia di alam luar,
bukan tanggung jawab ana. Tapi ketika dia ana masukkan ke dalam kandang untuk ana nikmati suaranya, itu tanggung jawab ana. Yakni rizki dia adalah tanggung jawab ana. Kucing-kucing yang kita piara di sini, kasih makan nggak? Bukan hanya kasih makan, di luar nggak dimandiin. Di sini kita mandiin, kita grooming, kita urus sampai sehat. Kuda ketika di alam luar, di alam liar, kita punya kewajiban untuk memberi makan dia, enggak kan? Tapi ketika kita piara dia, kita menaiki dia, kewajiban kita untuk memberi makan dia, memberi minum dia, menjaga kesehatan dia. Paham? Paham ya? Akhir. Wallahu a'lam.